Salam kerahiman. Hari ini 15 Maret kita akan bahas bersama-sama tentang permintaan Yesus pada novena kerahiman ilahi hari pertama. Sebelum mulai, saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa saya pernah buat buku Pesta Kerahiman Ilahi. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lanjut tentang novena dan pesta kerahiman ilahi, bisa didapat dari buku ini. Ini sudah menjadi ringkasan atau rangkuman dari buku diary-nya Suster Faustina. Kita mulai ya dengan novena hari pertama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dari diary nomor 1210 dan 1211. Hari pertama. Hari ini bawalah kepadaku seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa, dan benamkanlah mereka ke dalam samudra kerahimanku. Dengan cara ini, engkau akan menghibur aku dalam jurang kepedihan yang disebabkan oleh hilangnya jiwa-jiwa. 1211. Ya Yesus yang Maha Rahim, sedari hakikatmu, engkau mengasihani dan mengampuni kami. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah keyakinan kami akan kebaikanmu yang tak terbatas. Terimalah kami semua dalam hatimu yang Maha Rahim, dan jangan pernah membiarkan kami pergi darinya untuk selamanya. Semua ini kami mohon demi kasih yang menyatukan dirimu dengan Bapa dan Roh Kudus. Oh kerahiman ilahi yang maha kuasa dan keselamatan orang-orang berdosa, engkau adalah samudra kerahiman dan belas kasih. Engkau membantu semua orang yang dengan rendah hati memohon pertolonganmu. Bapa yang kekal, dengan tatapan matamu yang penuh kerahiman, pandanglah seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa yang malang, semua yang direngkuh dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Demi sengsaranya yang pedih, tunjukkanlah kerahimanmu kepada kami, sehingga kami dapat memuji kerahiman-Mu yang maha kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Ya, ini novena hari pertama. Yesus kasih tahu kelompok mana yang harus dibawa kepada Tuhan pada hari pertama. Karena kalau kita ingat kemarin, Suster Faustina juga nggak tahu kelompok mana duluan, bagaimana membaginya ya. Dan Yesus katakan, Aku yang akan memberitahukan kelompok-kelompok tersebut. Dan di 12:10 dikatakan hari ini. Artinya novena hari pertama, bawalah kepadaku seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa. Jadi pada hari pertama Yesus minta bawa kita semua, seluruh umat manusia. Tua, muda, kaya, miskin, semuanya bawa persembahkan kepada Tuhan, juga termasuk kita. Khususnya orang-orang berdosa. Karena Yesus datang ke dunia memang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Ya, kita pun sebetulnya manusia-manusia yang berdosa. Oleh sebab itu Yesus minta hari ini, hari pertama, bawalah kita semua, seluruh umat manusia kepada Tuhan. Bawa, dan yang kedua, benamkanlah. Itu dua hal yang selalu harus kita lakukan selama novena. Dan benamkanlah mereka ke dalam samudra kerahimanku. Benamkan, serahkan, tenggelamkan. Silahkan apa istilahnya ya, tapi artinya kita serahkan mereka semua kepada Tuhan. Kita semua juga manusia berdosa ya. Yesus rindu bertemu dengan kita, manusia berdosa. Karena Yesus datang untuk manusia berdosa. Dan apa yang Yesus ingin dapatkan
hartanya Yesus itu adalah jiwa-jiwa manusia yang berdosa, jiwa-jiwa yang malang. Jiwa-jiwa ini perlu diserahkan kepada Tuhan. Walau mereka nggak mau, mungkin nggak mau ya, masih tetap mau dosa besar, masih nggak percaya Tuhan, masih sukacita dengan jalan yang tersesatnya dia. Jadi kita yang bawa mereka kepada Tuhan. Karena Yesus pernah katakan juga di salah satu nomor bahwa dengan kamu berdoa koronka, kamu mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Jadi bukan hanya yang mau aja ya, yang nggak mau pun kita persembahkan. Karena ini pekerjaan spiritual. Bukan kita tarik-tarik orangnya untuk ke gereja, untuk ngaku dosa, tapi kita berdoa. Kita siapkan waktu, kita siapkan hati, kita siapkan kepedulian kita untuk membawa mereka kepada Tuhan. Yesus katakan lebih lanjut, dengan cara ini, dengan cara kita membawa mereka kepada Tuhan, engkau akan menghibur aku. Ya. Kalau kita mau menghibur Yesus, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Dengan masa pandemi seperti sekarang ini, kita punya lebih banyak waktu untuk melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Memang ada yang telepon sama saya, gimana Bu Esther? Saya nggak bisa ngaku dosa, saya nggak bisa terima komuni, bagaimana saya mau jalanin novena dan pesta kerahiman? Saya bilang, ya sudah Ibu, terima saja. Tuhan juga tahu kok apa yang kita hadapi. Tapi Tuhan juga tahu isi hati kita. Saya juga nggak bisa terima sakramen tobat. Saya juga nggak bisa ke gereja karena sudah lebih dari 60 tahun ya. Ya, dijalani aja, dinikmati aja. Karena Tuhan yang paling penting adalah Tuhan tahu isi hati kita. Yesus katakan dengan cara ini, dengan cara kita membawa dan menenggelamkan seluruh umat manusia, khususnya orang berdosa, maka kita menghibur Tuhan dalam jurang kepedihan yang disebabkan oleh hilangnya jiwa-jiwa. Karena setiap manusia tetap punya kehendak bebas. Yesus nggak bisa paksa dia harus A, harus B, harus C. Dia bukan robot. Manusia punya kehendak bebas. Tugas kita adalah membawa mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan rahmatnya, pengampunannya, memberikan apa yang dia butuhkan. Tapi tetap bisa saja dia menolak. Dia menolak rahmat tersebut. Dan ini menjadikan Yesus sedih. Dia sedih karena hilangnya jiwa-jiwa. Dalam situasi seperti sekarang ini ya, manusia juga jadi makin banyak yang berdosa. Contoh dalam masa pandemi, banyak korupsi, bukan berkurang, tapi makin banyak. Korupsi obat-obatan, korupsi vaksin, dana vaksin, korupsi mereka yang sudah positif COVID dirawat, katanya ada korupsi juga. Korupsi meninggal bukan COVID tapi disuruh ngaku COVID supaya ada dana yang turun. Bahkan ada dana bantuan sosial yang harusnya diberikan kepada masyarakat miskin yang kena dampak dari corona, itu pun dikorupsi. Jadi kejahatan makin banyak. Makin banyak yang berdosa. Makin banyak yang justru nggak peduli pada kesusahan orang lain. Yang penting saya dulu. Saya aman dulu. Yang lain masa bodoh. Nah, contoh yang sekarang antri untuk disuntik vaksin. Mereka berlomba-lomba, mereka berbondong-bondong, bahkan lupa prokes. Bahkan mereka rebutan. Padahal kalau kita tahu pemerintah itu justru menghimbau mereka untuk divaksin. Artinya pemerintah akan menyediakan atau dalam tanda kutip berterima kasih kalau kita semua mau divaksin. Nah, inilah hal-hal yang terjadi ya, yang terjadi di sekitar kita. Jadi memang banyak orang yang berdosa, yang makin berdosa. Contoh ada lagi cerita mereka masuk penjara karena melakukan kejahatan, mencuri motor. Dalam penjara setelah dalam hukuman sekian lama, ada
pasangan, mereka menikah, perempuan dan laki menikah karena sama-sama masuk penjara, karena sama-sama mencuri motor. Bukannya bertobat, begitu keluar mereka praktek lagi mencuri motor lagi sehingga mereka harus masuk penjara lagi. Ada juga yang stres karena udah 1 bulan atau sudah berapa lama nggak punya kerjaan, sementara di rumah ada anak kecil yang menurut dia mengganggu dia, membuat dia semakin stres, malah dia pukul anak itu karena itu bukan anaknya dia. Tapi ada juga yang orang tua, bapak, yang ya mungkin karena nggak ada kerjaan, karena di rumah aja, karena ada nafsu ya. Bahkan anak kandungnya sendiri sama dia diperkosa. Itu kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu dengar lagi, bahkan ada satu nenek yang saya dengar, ada di septic tank yang kira-kira setahun yang lalu hilang. Ternyata ujung-ujungnya karena si pembunuh ini mau mengharapkan hartanya si nenek. Di sana saya bisa belajar satu hal bahwa setiap kejahatan pasti ketahuan. Nah, mari kita berdoa buat orang-orang tersebut. Orang yang jadi korban, orang yang juga berdosa, orang yang melanggar aturan, yang melanggar hukum. Mari kita berdoa karena Tuhan memberi kesempatan pada kita untuk membawa mereka, menenggelamkan mereka. Dan tadi Tuhan bilang, berdoa untuk jiwa-jiwa tersebut kepada Bapa, supaya Bapa memberikan rahmat-rahmat yang mereka butuhkan. Ajakan saya hari ini adalah mari kita sebagai devosan kerahiman ilahi berdoa untuk segenap umat manusia, khususnya yang berdosa. Karena dengan mereka berdosa sebetulnya mereka putus relasinya dengan Tuhan. Mari kita berdoa buat mereka supaya relasi yang putus ini nyambung lagi. Dan wujud doa kita, ini hanya usulan ya, terserah Bapak Ibu nanti bisa mengungkapkan wujud doa yang lain, terserah ya. Wujud doa kita berdoa pada Tuhan supaya demi sengsara Yesus yang pedih, Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita semua dan seluruh dunia. Dalam doa koronka kita ulang-ulang terus doa tersebut. Menjadi wujud doa kita untuk keselamatan, untuk belas kasih-Nya Tuhan untuk kita semua dan seluruh dunia. Itu aja untuk hari ini. Kalau Bapak Ibu ingin menggali lagi lebih banyak, bisa lihat YouTube saya juga bicara tentang persiapan novena dan novena kerahiman ilahi. Di sana dibahas lebih lanjut kenapa kita harus berdoa untuk orang berdosa. Kenapa Yesus sangat peduli, ya dibahas lebih detail. Tapi kalau Bapak Ibu mau baca dari sini juga bisa, karena di buku ini isinya lengkap. Bicara tentang novena dan pesta kerahiman, artinya pesan-pesannya Yesus dalam novena, permintaan Yesus, janji Yesus, dan alasannya kenapa Yesus minta diadakan novena setiap hari dengan kelompok yang berbeda. Juga dibahas tentang koronka, karena dalam setiap novena kita hanya perlu berdoa koronka, bukan yang lain-lain. Ya, yang Yesus minta hanya daraskanlah koronka. Dan dibahas juga tentang kita perlu menerima sakramen tobat. Karena nanti pada waktu pesta kerahiman kita akan memperoleh rahmat indulgensi penuh. Nah, di sana ada beberapa persyaratan, antara lain kita perlu menerima sakramen tobat. Dan juga bicara tentang pesta kerahiman ilahi dengan sangat lengkap. Lanjut di 1211. Ini satu ungkapan doanya Suster Faustina sehubungan dengan novena hari pertama. Jadi Bapak Ibu juga yang berdoa sendiri di rumah bisa memakai 1211 ini sebagai doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Saya coba ulang ya.
Ya Yesus yang Maha Rahim, sedari hakikatmu Engkau mengasihani dan mengampuni kami. Benar, Tuhan mengasihani kita dan selalu terbuka tangannya untuk mengampuni kita. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah keyakinan kami akan kebaikan-Mu yang tak terbatas. Kita perlu yakin, perlu imani bahwa kebaikan Tuhan itu memang tidak terbatas. Kalau Tuhan lihat jasa kita, ketutup sama besarnya dosa-dosa kita. Terimalah kami semua dalam hati-Mu yang Maha Rahim, dan jangan pernah membiarkan kami pergi darinya untuk selama-lamanya. Kita mohon ya pada Tuhan untuk selalu ada dalam kerahiman-Nya. Semua ini kami mohon demi kasih yang menyatukan diri-Mu dengan Bapa dan Roh Kudus. Oh kerahiman ilahi yang Maha Kuasa dan keselamatan orang-orang berdosa, Engkau adalah samudera kerahiman dan belas kasih. Engkau membantu semua orang yang dengan rendah hati mohon pertolongan-Mu. Yang rendah hati memohon pertolongan Tuhan, bukan yang maksa, bukan orang sombong. Maka mari kita jadi orang-orang yang rendah hati untuk bisa memohon pertolongan pada Tuhan dan Tuhan kabulkan permohonan itu. Bapa yang kekal, jelas kita doa kepada Bapa dengan tatapan mata-Mu yang penuh kerahiman. Pandanglah seluruh umat manusia seperti yang Yesus minta ya. Berdoa pada Bapa supaya Bapa memberikan rahmat kepada jiwa-jiwa yang kita doakan. Khususnya orang-orang berdosa yang malang. Semua yang direngkuh dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Demi sengsaranya yang pedih, tunjukkanlah kerahiman-Mu kepada kami, sehingga kami dapat memuji kerahiman-Mu yang Maha Kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Itu yang menjadi doa kita di novena hari pertama. Itu aja sedikit pengantar penjelasan tentang novena hari pertama. Baik, saya akhiri ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa Engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa Engkau tidak menghukumnya? Ternyata Engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa Engkau membiarkan banyak dosa
Mengapa Engkau tidak menghukumnya? Ternyata Engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.